mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar kembali malam ini Parbi berdoa untuk Indonesia. Nah, kita Bapak Ibu bersama-sama akan mengikuti ibadah ini secara live streaming. Dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah kita sama-sama berdoa bersama anggota keluarga Parbi dimanapun berada. Biar Tuhan memberkati kita malam ini Bapak Ibu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nyanyikan bersama-sama.
jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, lebih keabadian. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, lebih keabadian. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ucapkanlah syukur terima kasih kepada Tuhan. Engkau masih diperkenankan hidup malam ini. Dan kita boleh mereview kembali Bapak Ibu. Sudah banyak orang yang telah mendahului kita. Tapi kalau hari ini engkau masih lengkap suami istri bersama dengan anak-anakmu, bersyukurlah. Untuk itulah doa Parbi malam ini diadakan. Husob bahami ho di bagasa pornginona li Tuhan rap doh ruasmi. Di dia pehami maringanan. Asa tok-tok tangammu nagugui mengiring jala manogu-nugu hami ganuk marsada-sada. Huparade hami nasa diri nami nang nasa rohan nami. Lau mengadupi hoa li Tuhan di bagasan baso. Di bagasan guarni Yesus Kristus Tuhan, hami martangiang jalama dok mauleate. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan.
kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa, kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa, haleluya. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Allah yang kekal, Allah yang kekal. Sekali lagi, Allah yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan akan menaikkan pujian Laura Panjaitan dan Lam Ture Trio. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak WL kita. Pada malam hari ini saya mengucap syukur luar biasa karena ibadah Parbi boleh terselenggara dengan baik. Kiranya kami yang ada di sini dan juga keluarga besar Parbi yang ada di rumah dan juga serta pemirsa yang menonton acara live streaming Parbi ini diberkati Tuhan luar biasa. Diberikan kesehatan yang luar biasa, dan pada malam hari ini saya akan membawakan 2 buah lagu. Lagu yang pertama ini lagu karya Eda saya yang ada di Sydney, Ibu Pendeta Suryani Hutapea. Dan lagu ini juga yang sangat bisa membuat kita, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Oke Bang. Ku pegang firman-Mu, ku percaya firman-Mu. Kau sedang merendah, Kau sedang rancangkan hari depan yang penuh harapan. Kau janjikan gilang gemilang, ajaib sungguh ajaib. Sungguh ajaib, ku lebih dari pemenang. Ajaib, sungguh ajaib, Yesus sungguh ajaib, ku lebih dari pemenang.
yang penuh harapan. Kau janjikan hilang gemilang, ajaib, sungguh ajaib, sungguh ajaib. Ku lebih dari pemenang, ajaib, sungguh ajaib. Yesus, sungguh ajaib. Ku lebih dari ajaib, sungguh ajaib. Yesus, sungguh ajaib. Ku lebih dari pemenang, ajaib, sungguh ajaib. Yesus, sungguh ajaib. Ku lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang, ku lebih dari Nah, pujian yang kedua ini adalah salah satu lagu yang pernah saya bawakan tahun 2017. Tapi saya bawakan pada saat itu duet bersama teman saya. Semoga dia juga pada malam hari ini menonton dan mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring
Ya, shalom, selamat malam tentunya untuk kita semuanya. Kali ini kami akan mempersembahkan satu lagu pujian yang berjudul Pakai Aku Tuhan. Minta apa yang diperlukan darinya, Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan segalanya hidup ini untuk-Mu. Pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Lagu kedua, lagu pujian yang akan kami persembahkan
untuk kita semuanya Partodion. Hodo rezekiku. Do parto
Terpujilah nama Tuhan. Horas Mauliate. Biar Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu dimanapun berada, subscribe Parbi Bapak Ibu. Ya, itu juga adalah bentuk kepedulian kita untuk boleh saling bahu-membahu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya! Kita nyanyi bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari Hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak hosana, terpujilah nama-Mu. Amin. hari telah ku lalui. Hari telah ku lalui
bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tutuplah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Oh, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Andre Siahan akan memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Ada amin. Amin. Sehat semua ya. Buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, di jalan mungkin, lagi jentir mungkin, atau masih berada di kantor, saksikan terus live streaming ini untuk memuji Tuhan. Amin. Saya akan persembahkan sebuah lagu yang sangat luar biasa, karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hallelujah. Praise the Lord. Saudara-saudara yang ada di studio diberkati dengan lagu itu. Amin ya, amin. Semoga juga buat saudara-saudara yang sedang menonton live ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus yang agung. Sebagai lagu terakhir dari saya akan persembahkan lagi lagu yang luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Lord, Parbi akan diangkat. Haleluya. Emang itulah anugerah yang diterima orang Batak. Ya, setelah karu-aru sudah. Haleluya. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang menjadi modal kita, bagaimana untuk menggulirkan hidup ini ke depan. Nasihati kami melalui hamba-Mu yang sudah ada di tengah-tengah kami malam ini, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Nyanyikan kembali, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh Lord, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau sembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Walaupun engkau di rumah bersama dengan keluargamu, segala hormat bagi Tuhan. Nyanyikan kembali, bagai padang gersang. Bagai padang gersang
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, banyak hal yang tidak dapat kami pahami, sekalipun itu terjadi dalam diri kami, tapi kami sering tidak mampu untuk memahaminya. Kalau bukan kuasa Roh Kudus, iman dan keyakinan yang menyatakan dan membukakan kepada kami. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan-Mu. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kekasih Yesus Kristus, yang ada di studio kita pada malam hari ini, kita anggap ini studio ya. Dan yang ada di rumah juga mungkin sedang dalam perjalanan atau dalam kegiatan yang berbeda. Biarlah kita sedikit memberikan perhatian untuk firman Tuhan. Setelah kita tadi diperdengarkan, digemakan firman Tuhan melalui nyanyian, dan nyanyian-nyanyian itu telah menggelorakan hati kita untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan, dan mudah-mudahan sudah ada yang boleh melihat kuasa Tuhan di dalam dirinya atau hadirat Tuhan di dalam hidup kita, karena dengan demikian kita akan semakin mudah berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita sudah terkomunikasi di dalam Tuhan, maka firman-Nya pun akan semakin terbuka bagi kita. Saya merasa sangat senang sekali, tersanjung rasanya ya, boleh mengikuti ibadah ini, karena di satu sisi kami mendengar lagu-lagu pujian yang luar biasa, tentu juga dari anak-anak Tuhan yang luar biasa ya, dan yang sudah terbiasa dilatih dengan membawakan nyanyian yang serius dan yang harmonis sekali. Saya yakin ini banyak datangnya dari gereja-gereja atau muncul bersama dengan anak-anak gereja, sehingga paduan suara dan lentingan suaranya juga ya sedemikian teratur dengan apik, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kami yang sudah lansia ini kadang-kadang gak banyak lagi yang kami kenal artis-artis ya. Yang muda-muda sekarang udah sangat jauh, paling yang tua-tua seperti orang bapak-bapak ya, Viko ya mungkin udah lama kami kenal. Tapi masih lewat TV dulu dengan Tantoy ya. Dengan lagu-lagu country yang bagus sekali yang saya ingat, dan Amigos juga yang selalu nyanyi, gak pernah ketinggalan bunga serojanya ya.
Yang kami ingat dari dulu dengan petikan gitar yang sampai ke ujung ya. Tapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah kelebihan mereka. Semoga kita yang muda-muda juga bisa mencari kelebihan-kelebihan. Karena sebagai anak Tuhan, kesempatan untuk mendapat kelebihan asal kita di dalam doa pasti akan diberikan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena memang demikianlah adanya. Saya juga tersanjung sekali malam ini. Saya belum pernah berkhutbah, WL-nya adalah pendeta. Saya nggak pernah. Tapi baru kali ini saya lihat, waduh, hebat sekali suasana ini. Sekalipun sedikit kelihatannya, tapi di dalam, di ruangan, di mana-mana, mungkin jauh di tempat sana terdengar bergema situasi ini. Karena Farbi sedang mengadakan doa bersama. Kelompok kita ini, para artis Batak Indonesia ini, bersatu untuk membuat doa bersama di hadapan Tuhan untuk Indonesia. Untuk itu saya sengaja mengetik firman Tuhan sebagaimana pernah dikumandangkan oleh Yeremia dalam pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Ketika bangsa Israel waktu itu sedang terpuruk, betul-betul terpuruk karena mereka sebagai buangan di Babilonia. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kesejahteraan kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Ada 3 poin ya. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Dan doakanlah dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Sebenarnya tanpa kita tafsir, tanpa kita jelaskan, ini udah jelas sekali ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, bahkan sebagai orang Yahudi dulu belum mengenal Kristus ya, sudah diingatkan, diperintahkan bahwa dimanapun orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mendoakan tempat di mana dia tinggal. Gak selalu itu jadi miliknya, tapi dimanapun dia tinggal, dalam suasana apapun yang dihadapinya, mereka selalu diingatkan supaya tetap mendoakan tempat itu, situasi itu, keadaan itu. Karena di mana orang-orang Israel dulu ada, kenapa orang Israel dulu dipanggil, dan kenapa kita menjadi orang Kristen, tak lain dan tak bukan salah satu tujuannya adalah untuk menjadi berkat kepada setiap orang dan kepada setiap bangsa. Amin. Jadi kita jadi berkat. Makanya orang Kristen itu biasanya jarang memikirkan diri sendiri. Tapi yang biasa adalah memikirkan kesejahteraan orang lain, keselamatan orang lain. Karena dia adalah orang-orang yang dipikirkan oleh Tuhan. Bayangkan Tuhan yang dipercayainya itu adalah Tuhan yang selalu memberikan dirinya kepada orang lain sampai berkorban. Itu sebabnya ciri-ciri orang-orang percaya adalah berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Mau kita berkorban, tapi kadang-kadang sekarang berkorban ini semakin sulit ya. Kadang-kadang mengorbankan dompet juga susah ya. Jangankan nyawa, dompet aja sekarang udah susah. Kadang-kadang jangankan dompet ya, kata-kata yang indah, yang baik dan yang membuat semangat pun kadang-kadang kita udah susah memberikannya. Seringkali kita justru mengecilkan orang lain, mengecewakan orang lain dengan bahasa yang kasar dan bahasa yang mendiskriminasikan yang seperti kita lihat sekarang, kita dengar di Siantero Indonesia ini. Tapi sebagai anak Tuhan jangan ditiru. Amin. Karena kita harus memberkati orang lain. Sebagai orang Kristen kita siap dihina. Sebagai orang Kristen kita siap untuk difitnah, tapi tidak pernah siap untuk menghina. Karena kita kan seperti bempernya mobil. Kalau ditabrakkan dikit kan yang rusak bukan mobil itu, tapi apa? Bempernya. Dengan bemper itu diredamlah getaran-getaran. Dengan hadirnya orang Kristen berarti kita meredam masalah-masalah yang ada, persoalan yang ada, problem yang ada, kekecewaan yang ada, supaya jangan membludak dia, maka kita hadir di sana. Maka Anda tahu sekarang kenapa Anda ditempatkan di bumi pertiwi ini untuk apa? Ya untuk meredam situasi ini, bukan hanya ingin menguasai Indonesia supaya lahanku lebih banyak gitu ya, supaya perusahaanku lebih banyak, supaya aku lebih terkenal, bukan. Tapi kita diminta di sini agar kita mampu
menjadi berkat. Karena banyak orang hanya ingin mengatakan mereka sebagai berkat, tapi enggak kunjung jadi berkat. Amin. Kita harus menjadi berkat. Oleh karena itu dikatakan tadi oleh Yeremia, usahakan kesejahteraan kota. Maka orang Kristen diminta supaya jangan berpangku tangan. Karena orang Israel waktu itu kan terbuang di Babilonia. Mereka mengalami banyak masalah. Ya, mereka kehilangan kemerdekaan. Bayangkan sebagai orang terbuang. Kalau kita di Indonesia ini kan milik kita, sekalipun kadang-kadang terasa diskriminasi, itu pun sudah berat ya. Udah menjerit-jerit kita kan dengan diskriminasi yang segitu aja. Padahal belum seberapa. Belum seberapa dibandingkan dengan orang Kristen pada abad-abad pertama. Seberapanya ini. Ya, mereka mampu meredam situasi. Bukan hanya meredam, tapi mereka mampu menguasai situasi, keluar jadi pemenang, maka Injil tersebar sampai ke seluruh dunia. Karena ciri-ciri orang percaya adalah kemampuan menguasai persoalan. Bukan dikuasai oleh persoalan. Siapa yang dikuasai persoalan di sini? Ada? Kalau ada yang dikuasai persoalan, ayo keluar bersama siapa? Panggil Yesus Kristus, Tuhan, sertai aku mengatasi persoalan ini. Ya, supaya persoalan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Yakin enggak ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Waduh, Ibu Pendeta di situ. Jadi jangan persoalkan persoalan itu. Karena persoalan itu dibuat sebenarnya untuk menggali berkat. Jangan sesali persoalan itu. Karena tanpa ada persoalan itu kau tidak akan pernah nampak. Gak akan pernah terkenal. Kemampuanmu tidak terasa. Kemampuan kita tidak terasa. Tapi dengan persoalan, bukan hanya kemampuan kita terasa, tapi kehadiran Tuhan juga nyata dalam hidup kita. Sampai diakui oleh setiap orang. Ya, akhir dari pembuangan di Babilonia itu, akhirnya Nebukadnezar mengatakan, aku mengenal Tuhan sekarang. Oleh karena itu katanya, semua orang Israel yang ada di Babilonia ini harus kembali ke kampungnya, bawa emas ini, bawa harta ini, bangun bait Allah. Tuhan memerintahkanku. Itu Nebukadnezar loh. Ya, raja orang Persia yang menjadi raja Babilonia itu mengakui Tuhan, bahkan dikatakan Tuhan memerintahkan aku. Kenapa? Karena Daniel, Mesak, Sadrak, Abednego dan lain sebagainya menunjukkan citra mereka sebagai anak-anak Tuhan. Mereka bukan hanya mencari nafkah di sana, tapi mereka mempertunjukkan, mempertontonkan kehadiran Tuhan sekalipun mereka dibuang ke gua singa. Amin. Apakah situasi kita sekarang ini sudah seperti gua singa? Belumlah ya. Belum, panas-panas dikit gitu ya. Tapi belum seperti itu. Ya menakutkan sih dikit, tapi enggak seperti itu. Maka dengan demikian, keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan akan semakin nyata. Maka mari kita berusaha, jangan berpangku tangan. Artinya apapun yang boleh kita lakukan, talenta apapun yang diberikan kepada kita, lakukanlah segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, katakan di Kolose 3 ayat 23, apapun yang boleh kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bapak-bapak dari Parbi, artis Batak Indonesia, bisa enggak setiap menyanyikan sebuah nyanyian itu adalah untuk kemuliaan Tuhan? Oh enggak dong, kalau bahasa cinta apakah itu untuk Tuhan? Ya untuk Tuhan juga. Kan Tuhan yang menanamkan bahasa cinta ke dalam hati kita supaya kita mencintai satu dengan yang lain, mencintai alam, mencintai lawan jenis, mencintai saudara, istri dan sebagainya. Apakah tidak boleh kita serukan? Ayo bernyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan pernah bernyanyi sekalipun itu main-main, mengejek orang lain, menghina orang lain, merusak nyanyian hanya untuk kepuasan diri sendiri. No, itu bukan bagian kita. Ayo kita gunakan semua talenta kita, membangunkan kasih, membangunkan kekaguman
kepada setiap orang, apalagi kekaguman untuk Tuhan. Dan untuk itu kita ada. Karena ini para artis berarti bekerja dari sastra ya, dari nyanyian, dari seni dan lain sebagainya. Ayo dong kita produktif supaya kita semakin memuliakan Tuhan, bahwa artis-artis Batak adalah artis yang produktif untuk memuliakan Tuhan lewat nyanyian. Seperti siapa sih kalau dalam Alkitab? Raja Daud. Sebenarnya kalau kita gali sih Salomo, lebih tajam, lebih dalam dan lebih mengena itu kalau kita baca dengan Kidung Agung, Sirul Asyar gitu ya. Oh luar biasa bahasa cintanya, kekasihku katanya kan. Aku bayangkan engkau datang di tengah malam bagaikan kijang yang melompat-lompat. Oh luar biasa. Pernah baca Kidung Agung? Ayo dong, ayo kita gubah. Kita angkat dia menjadi bagian seni, di mana nafas-nafas ilahi Tuhan yang memautkan kita dengan Tuhan, membuat kita terpaut dengan sesama, saling mencintai. Mari kita lakukan. Apapun yang boleh kamu perbuatlah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau pedagang, berdaganglah dengan baik. Ya, kalau teknisi, lakukanlah itu dengan baik. Kalau kita juga sebagai penyanyi, sebagai artis, marilah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang boleh kita lakukan. Maka nyanyikanlah nyanyian perdamaian. Nyanyikanlah nyanyian cinta, nyanyikanlah nyanyian bagaimana kita menghargai manusia, nyanyikanlah nyanyian yang mendekatkan setiap orang kepada Tuhan. Mari kita bangun hati dan pikiran kita. Bangunlah jiwamu, bangunlah ragamu. Kalau jiwa kita dibangun, maka raga kita juga bergerak. Pikiran kita semuanya akan menciptakan nanti nafas-nafas yang baru untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan tadi kalau kita harus mengupayakan kesejahteraan. Nomor 2 tadi apa teh? Doakanlah kota di mana kamu berada. Doakan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, aku bertanya, kalau saudara berdoa bagaimana sih posisinya? Apa yang Anda pikirkan? Kalau saya berdoa, pertama saya berkonsolidasi dulu dengan diriku, dengan hati dan pikiranku. Sehingga pikiran kita itu sekarang mendoakan sesuatu yang indah-indah. Sebelum masuk keindahan di dalam dirimu, keindahan yang dibawakan oleh Tuhan, kalau kita nanti berdoa itu hanya liturgis, gak akan membawa hati, gak ada bayangan. Berdoa gak dengan membayangkan Tuhan, ayo. Nyanyian-nyanyian yang kita dengarkan tadi adalah membawa kita dalam satu suasana supaya kita bisa melihat Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan, maka kita akan merasakan dia berbicara kepada kita. Seperti saya sekarang merasa melihat Tuhan di dalam pikiranku, sehingga aku melihat dia mau berbicara kepada kita. Dengan demikianlah kekuatan firman ini. Bagaimana kita melakukannya? Supaya pikiran kita juga dapat dipenuhi oleh kuasa-kuasa Tuhan. Misalnya, saya baca ya di Filipi 4 ayat yang ke-8, dikatakan kira-kira demikian. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang Anda saudara pikirkan sekarang? Apa? Ketika kita berdoa, saya baca kalau di playernya kita berdoa untuk bangsa ya. Apa yang kita doakan rupanya? Kan kita baru saja mengalami pandemi COVID. Apa yang terjadi di pandemi COVID itu? Ada banyak orang yang meninggal dan saya juga terancam meninggal waktu itu. Karena kena COVID ya. Saya bayangkan bahwa maut itu udah dekat. Nampaknya kakiku udah di sana sebelah. Tinggal sebelah lagi di dalam doa gitu ya. Kalau sebelah udah masuk. Apalagi kalau saya dengar di rumah sakit suara sirene gitu ya. Kapan giliranku kan gitu ya. Udah dekat. Tapi bukan hanya saya. Coba bulan Agustus yang lalu sampai 1492 setiap hari di puncaknya itu. Masih di sini ya, masih di DKI ini ya. 1492 setiap hari bulan Agustus yang lalu. Ya. Maka semua hampir di lockdown ya.
lockdownnya. Oleh karena dampak dari pandemi ini apa? Apakah hanya orang yang sehat menjadi tidak sehat? Oh, yang paling banyak ialah yang ketakutan, apalagi lansia, gak berani keluar rumah sampai sekarang pun belum. Tapi bukan hanya manusia yang ketakutan, ekonomi juga ketakutan, semua menjerit. Ya, mau yang dapat gajian bulanan, gajian mingguan, apalagi gajian harian. Semua gimana? Menjerit. Oh, kalau kita pemain musik, penyanyi enggak, semua juga kena. Ya, mana ada show lagi. Hampir berhenti semua. Ya, karena ekonomi juga lockdown. Banyak orang yang menggunakan ini dengan berbagai isu. Sampai isu politik, isu SARA, isu ini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita enggak sepaham. Seandainya seperti malam ini, kita cepat cooling down, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mau berdoa sekarang, apa dalam pikiranmu supaya doa ini nanti bermanfaat dan terjadi? Yakin enggak doa kita terjadi? Yakin? Doanya apa? Apa bayangannya sekarang? Apa yang dibayangkan? Seperti Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Akhirnya saudara-saudara yang kita pikirkan apa? Di bayanganku maka saya segera mengambil pilihan untuk ikut beribadah di tempat ini. Karena saya ingin berdoa, membayangkan sekarang di pikiranku kalau COVID-19 dapat dikuasai oleh bangsa Indonesia. Amin. Dapat dikuasai, dapat dikendalikan. Kalau diusir nggak mungkin. Kalau minggat nggak mungkin. Yang dapat adalah dikuasai. Baik oleh pemerintah dengan sistemnya, maupun oleh masyarakat dengan perubahan kulturnya. Ayo dong dengan new era baru. Kita harus berubah. Ada nggak diubah dari kultur dari pandemi COVID ini? Tadinya saya gembira sekali. Oh, kan ketika pandemi COVID, pesta-pesta jadi kecil ya, jadi simpel ya. Saya bilang, para pemuda ini kesempatan menikah, sinamo turun. Tapi banyak nggak menggunakan kesempatan itu. Padahal kemarin kan sinamot turun kan, saya turun-turunnya, sekarang udah naik lagi. Udah naik. Nggak tahu nanti bulan Desember ini makin naik enggak ini. Waduh, yang belum menikah payah jadinya. Ya, pasti pulang kampung ya dengan bahaya yang seperti itu. Sekarang di pikiran kita apa? Mari kita merenungkan supaya semua warga Indonesia bahkan dunia ini diubah karakternya ketika kita membayangkan COVID dapat dikuasai, karena COVID ini tidak dapat diisolasi hanya dengan tenaga-tenaga kimia, dengan disuntik dengan vaksin seolah-olah sudah, bukan. Tapi kita juga harus berubah kultur, berubah pertemuan kita yang tadinya banyak-banyak sekarang harus dikurangi, jarak juga, dan semua juga harus dengan protokoler. Kalau tidak, saya takut nih Natal ini bisa enggak kita? Ya, karena kebebasan sekarang udah luar biasa. Saya nggak tahu kalau Natal ini 2 bulan lagi ya, 1,5 bulan lagi kalau ini merebak gimana? Ya, nah itu yang kita lihat bagaimana kita berdoa. Karena kalau kita berdoa, sesungguhnya bukan hanya yang kita doakan yang kita doakan itu berubah, tapi sesungguhnya orang yang berdoa adalah orang yang sedang mengubah pikirannya, mengubah karakternya. Coba deh, kalau kita berdoa di bayangan kita adalah yang indah, yang berubah, yang kudus, yang mulia. Kalau di pikiran kita ada yang kudus, yang indah, yang mulia, maka di hati kita juga sama. Maka hati kita akan digerakkan dengan panca indera kita melakukan yang indah. Sampai nyanyiannya pun dibuat demikian indah, bahasanya pun dibuat menjadi demikian indah, situasinya, dekorasinya dibuat menjadi indah. Karena kalau pikiran kita sudah dikuasai keindahan Tuhan, maka hidup kita juga akan indah. Masa depannya indah enggak? Berdoalah. Itu makanya dikatakan di dalam Mazmur pasal yang 133 ya. Mazmur 133 itu dikatakan ayat pertama,
Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun di sini bukan hanya berarti seperti kita berpesta gitu, bukan. Tapi ini kan nyanyian ziarah kalau kita baca di sini. Bangsa Israel ziarah bukan ke kuburan, tapi bangsa Israel ziarah ke Bait Allah. Orang Batak yang ziarah ke kuburannya. Aneh ya. Padahal ziarah di sini kalau kita lihat ini bahasa aslinya atau bahasa Bataknya lah yang paling dekat ya. Ini kan edehananakok, artinya naik ke Bait Allah. Nah ketika mereka naik ke Bait Allah berhari-hari, nggak ada warung, nggak ada kode, nggak ada segala macam, mereka harus memikul dan bertemu dengan saudara-saudaranya. Mereka duduk bersama, mereka makan bersama, mereka berdoa bersama, mereka memecahkan masalah secara bersama. Amin. Kedudukan kita juga sama seperti sekarang. Ketika kita berdoa, kita memandang masalah yang sama enggak? Tentang COVID, tentang penyelesaiannya. Ya. Jadi setiap orang yang gemar berdoa, dia selalu bersekutu dengan Tuhannya. Karena doa itu kan bukan mantra, tapi doa itu merupakan refleksi dari hubungan kita dengan Tuhan. Siapa yang berdoa tanpa melihat kehadiran Tuhan, itu hanya bahasa liturgis yang gak ada gunanya. Tapi berdoa adalah dengan memejamkan mata. Ketika kita memejamkan mata, kita tidak lagi memandang dunia ini. Ketika kita melipat tangan artinya kita tidak dapat berbuat sesuatu, maka roh Tuhan hadir, rasa ketenangan, kesejukan, kedamaian, kedekatan itu muncul, maka rasa nyaman pun terasa dalam hidup ini. Kalau saudara merasakan rasa yang nyaman itu, bayangkan kalau kita bersama dengan saudara-saudara kita, anggota artis Batak Indonesia ini. Ada rasa nyaman enggak kalau kita bersekutu? Kalau tidak ada rasa nyaman kita bersekutu, berarti doa kita juga tidak gak nyampe, gak didengar. Ya, kalau kita tidak memiliki satu rasa, ya, satu hati, satu tujuan, satu Tuhan, nyampe enggak doa kita? Itu yang diminta oleh Paulus. Ayo kita baca di Filipi 2 ayat yang pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, sempurnakanlah sukacitaku, hendaklah kamu sehati sepikir. Waduh, yang paling susah ya. Ada banyak orang Batak bertemu, seringkali bertemu dan hobinya bertemu tapi pikirannya beda-beda. Ya jangankan dua orang bertemu berbeda-beda, sedangkan ibadah pun kadang-kadang orang hanya bedanya yang beribadah, pikirannya gak tahu kita di mana, ya, gak tahu kita di mana pikirannya. Ada yang di HP lah, ada yang di pesta, ada yang di sini. Di mana? Ayo dong. Jadi bagaimana Tuhan mau mendengar? Bagaimana Tuhan mau mengabulkan? Ya, sempurnakanlah sukacitaku kata Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan, satu Tuhan. Ayo. Kalau kita memiliki satu tujuan, satu hati, satu pikir, kita melihat pandemi ini menjadi satu momen bagi kita sujud di hadapan Tuhan, memandang, maka orang-orang yang bersatu dengan Tuhan akan bersekutu juga dengan sesama, apalagi satu profesi. Ya, itu yang dikatakan bahasa Yunani philia, kasih philia, kasih sesama satu profesi. Jadi mereka nggak saling menyikut loh. Tapi saling menolong, membantu, mengumpan. Karena orang yang sukses adalah orang yang mampu memberikan produksinya menjadi input bagi orang lain. Bukan seberapa dana yang sudah aku kumpulkan, bukan seberapa gelar, bukan seberapa populernya aku, bukan. Tapi yang sukses adalah mampukah kita menjadi input bagi orang lain. Orang yang lebih senior menjadi input bagi orang yang lebih muda. Orang yang lebih kuat menjadi input bagi orang yang lebih lemah. Ya, jadi disitulah sukacita kita itu. Jadi sukacita kita bukan sekedar keberhasilan kita terkenal dan lain sebagainya, tapi sukacita orang Kristen adalah ketika orang lain berbahagia karena kita memberikan sesuatu dari diri kita. Itulah namanya kurban itu. Kurban ya,
Tapi kurban kan nggak pernah ada kalau tidak ada korban. Ada gak kurban kalau nggak ada korban? Kita harus berkorban kepada orang lain. Mau nggak berkorban sesama artis? Mau nggak mengorbankan perasaan kadang-kadang? Kadang-kadang mengorbankan dompet juga perlu loh. Mau nggak? Ada banyak yang harus kita korbankan. Jangan-jangan kita seringkali justru mengorbankan orang lain dalam kehidupan kita. Selalu kita ingin mengatakan bagaimana supaya kita bersatu, tapi yang kita korbankan orang lain. Beda dengan anak-anak Tuhan, itulah perbedaan kita. Kenapa kita enggak mengorbankan orang lain? Karena kita telah belajar sejak dari Yahweh yang mengorbankan diri datang kepada manusia menjumpai Musa, sampai kepada Kristus yang menjumpai kita mengorbankan dirinya, merendahkan dirinya sama seperti seorang hamba. Apa sih hamba? Pembantu loh, budak ya. Sama seperti hamba, dia mengosongkan dirinya supaya kita selamat. Dan kita juga meniru cara-cara itu. Kan menjadi Kristen, cita-cita kita yang kita paling terutama, supaya kita menjadi ahli waris kerajaan surga adalah ketika kita bertumbuh dan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Biarlah pertemuan kita ini menggodok hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita semakin sering berdoa, artinya menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan sesama, berbagi dengan orang lain dengan kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan, maka pada saat itulah kebesaran akan diberikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau telah membuat kami menjadi mitra kerja-Mu. Karena Engkau ada di dalam hati dan pikiran kami, dan kami semakin serupa dengan-Mu, maka kami juga tidak khawatir menghadapi berbagai masalah, tantangan, keadaan yang boleh saja terjadi dalam hidup kami. Karena kami yakin, kami adalah pemenang, seperti nyanyian yang boleh kami dengar tadi berkumandang di telinga, dan bergema di hati kami. Kami para pemenang ini sekarang sedang mengendalikan situasi. Setelah kami mengendalikan diri kami dan mengarahkannya bersatu dengan Tuhan, kami sedang mengendalikan terhadap sesama. Persekutukan kami Tuhan dengan siapa saja pun dalam hidup ini. Konsolidasikan kami Tuhan dengan rumah tangga kami masing-masing, agar sebagai suami dan istri kami juga semakin akrab dan menyatu. Agar kami juga sebagai orang tua dengan anak-anak Tuhan semakin satu gambar di hadapan-Mu. Kami tahu banyak kesulitan. Kami tahu banyak tantangan yang boleh kami hadapi. Tapi kami yakin, bila Tuhan beserta dengan kami, tidak ada yang mustahil. Kami juga sadar Indonesia di mana kami boleh tinggal, di mana kami boleh bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, dan di mana kami juga sedang menghadirkan Tuhan dalam karya dan pekerjaan kami, akan memberi kami kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat yang luar biasa, sebagaimana Tuhan mau berikan kepada Salomo yang menjadi raja memimpin bangsa Israel. Maka hikmat itu sekarang sedang Tuhan berikan karena Kristus adalah hikmat yang sesungguhnya yang sekarang ada di dalam diri kami. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan hikmat ini sehingga kami menunjukkan dalam berbagai situasi, keadaan, ekonomi, penyakit, dan dalam berbagai hal. Bapak yang baik, kami menyampaikan semua keluarga yang mendukung, pribadi yang mendukung persekutuan artis Batak Indonesia ini. Biarlah mereka Tuhan semakin mengembangkan sayap dan karir mereka, agar melalui pengembangan mereka nama Tuhan juga semakin dimuliakan. Karena kami tahu kebanyakan mereka adalah anak-anak Tuhan yang bertumbuh dari rumah-Mu, memuliakan nama-Mu sejak dari sekolah minggu, dan saat ini juga mereka melakukan hal yang sama. Sekalipun banyak di antara mereka yang terganggu untuk beribadah setiap minggu,
tapi biarlah hati dan pikiran mereka dipersatukan dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan pengurus artis Batak Indonesia ini yang ada di tingkat pusat dan di daerah-daerah yang sudah dibentuk, bahkan di daerah-daerah yang akan dibentuk, persatukan hati dan pikiran mereka agar mereka memiliki misi yang sama, memuliakan nama Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami yakin, karena kami sehati sepikir di hadapan-Mu, maka kami yakin semuanya Tuhan dengar, dan Tuhan sekarang sedang mempertimbangkan akan melakukan itu dalam hidup kami saat ini. Terpuji namamu. Amin. Haleluya. Firman yang boleh menohok setiap kita Bapak Ibu untuk boleh kita berubah. Dan saat ini Bapak Ibu kita akan persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang di rumah juga ada account number dari Parbi di mana kita untuk boleh membawa persembahan kita bagi Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Hodo mulani saluhutna ale Tuhan. Nasana adong dihami. Marhite ruasmu di nganan nami be. Surduk matangan nami lau mabuan pilihan nami. Jakom mayale Tuhan. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus kami martang yang mandok mauliate. Amin. Di sona dong hubuan. Sona dong huboan Tuhan para bueni ngoluku na sotar dong niya sadia na argana Tuhan molo say ni raju masuderikan pasap jalo ma Tuhan say las maroha jalo ma Tuhan say las maroha. Oleh hati dibawa oleh Tuhan. Huingot do hatam Tuhan. Huingot do hatam ka Tuhan. Iko sari hono do nang ginameta. Ape hot matanganmu sakan. Itak na otiki unang sudania jalo ma Tuhan say las maroha jalo ma Tuhan say las maroha. Haleluya. Sona dong huboan. Isona dong huboan Tuhan para bueni ngoluku na sotar dong niya sadia ma argana Tuhan molo say ni raju masuderikan pasang jalo ma Tuhan say las maroha jalo ma Tuhan say las maroha jalo ma Tuhan say las maroha. Bapak Ibu yang di rumah juga mungkin menunggu
Kita melihat di teks yang berjalan ada Ibu Rita Butar-Butar, kok nggak muncul? Beliau juga sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Biar kita diberkati oleh pujian Rita Butar-Butar. Shalom, luar biasa. Selamat saya ucapkan kepada Ketua Parbi yang luar biasa, yang selalu mengayomi seluruh anggotanya. Sekalipun beliau adalah Muslim, tetapi bagi beliau seluruh agama sama, hanya cara penyampaiannya saja. Salut untuk Pak Andi Situmorang. Dan Pak Andi harus ingat bahwa banyak anggota yang mendukung dan saya pribadi juga siap mendukung Parbi yang luar biasa dalam kegiatan apapun. Inilah yang namanya sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh bekerja sama, boleh berjuang bersama demi seluruh artis-artis Batak yang ada di Indonesia. Saya akan membawa pujian yang luar biasa, bahwa saya juga merasakan saya ada hingga saat ini, Tuhan masih pakai sampai acara malam hari ini karena Tuhan yang membimbing saya, semua karena kasih anugerah dan bukan karena kehebatan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Talenta ini demi hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan Tuhan yang memelihara hingga saat ini dan sampai Tuhan yang menyuruh saya sampai kapan. Sebuah pujian yang cukup luar biasa. Untuk semua yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming ini adalah doa seluruh artis Batak, seluruh Parbi untuk Indonesia, bahwa kita percaya bahwa badai ini pasti berlalu. 2-3 orang berdoa, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mendengar bahkan menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di
Saya mau semua kita yang ada di Studio 1, seluruh jemaat yang ada di rumah, yuk kita nyanyikan, kita sampaikan bahwa memang sesungguhnya kita tidak dapat menjalani hari-hari kita kalau bukan karena Tuhan Yesus yang membimbing kita. Semuanya sama-sama ya. Tuhanlah yang membimbingku. Hatiku berserah penuh. Jemaat yang sudah bernyanyi bersama kami di sini, kita menyampaikan seluruh pujian dan ucapan syukur dan pengakuan bahwa sesungguhnya kita hanya dapat berjalan kalau di dalam bimbingan Tuhan Yesus. Terima kasih. Masih lagi saya? Satu lagi. Yuk. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dalam situasi COVID pandemi ini, semua kita merasakan kegalauan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa. Tetapi percaya, kalau kita berserah, kita berseru, Tuhan pasti menaungi kita. Tuhan pasti memberikan bimbingan yang luar biasa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan
Baik Bapak Ibu, kita akan tiba di penghujung ibadah kita malam ini. Namun saya mengingatkan kepada semua kita dimanapun kita berada, untuk tetap waspada Bapak Ibu. Lakukan terus protokol kesehatan dengan ketat dimanapun kita berada. Dan khususnya kami yang ada di studio saat ini tentu sudah divaksin 2 kali. Dan kita juga sangat membatasi orang yang hadir, hanya pengisi acara dan kru saja Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati kita malam ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Marolopolo pau mamujiho odebata sangap doho. Marolopolo pau mamujiho odebata sangap doho. Ode marolopolo pau mamujiho odebata sangap doho. Sangap doho marolopolo pau Amang Pendeta Tobi akan menutupnya di dalam doa. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Sama-sama kita mempersembahkan 2 Bapa kami ke hadirat Tuhan kita. Sama-sama kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan jamah kami dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kembalilah, jadilah membawa damai, jadilah menjadi inspirasi di tengah-tengah dunia, dalam perdamaian dan kesejahteraan. Untuk itu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertaimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan juga memperlihatkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah berakhir. Sampai ketemu di doa Parbi berikutnya. Semua pendukung acara yang melayani kita malam ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Marolopolo, marolopolo, ondiki, ainang dito, Yesusi, kamu sudah